Tapi kalau mendasarinya ngajak teman karena takut mau mulai, nah ini yang Santai, saatnya tanya ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Santai, acara kolaborasi antara Kiva dan juga Malang Mengaji. Bersama saya dengan Freski Amirul Mansyah sebagai host untuk acara kali ini. Nah, pada hari ini kita memiliki tema yang sangat menarik nih buat kalian para pemuda yang ingin memulai bisnis kalian. Kalian nanti kan ketika memulai bisnis, kalian akan bingung gimana sih cara ngurus usaha ini, gimana cara memanage usaha ini. Maka dari itu kami akan membuat sebuah acara podcast yang berjudul Managing Business in the Corridor of Syariah. Pada pagi hari ini ada tamu spesial nih dari kita. Yaitu beliau ini seorang praktisi dari konsultan managing. Nah, mungkin bisa kita perkenalan diri ya dulu ya, Pak Ido. ya Mas Eki ya. Iya. Mungkin bisa perkenalan diri Pak, dari apa ya? Namanya siapa? Ini pekerjaan mungkin udah bergelut di sini tuh udah berapa lama mungkin ya? Ya, baik Mas Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ido Weba. Saya founder Zeda Consulting. Zeda Consulting ini perusahaan konsultan bisnis manajemen, Mas. Yang berbasis syar'i ya. Jadi kita mempunyai misi mendampingi atau membantu para pengusaha muslim agar usahanya bisa scale up ya, atau transformasi menjadi korporasi yang berstandar syar'i. Berstandar syar'i. Menarik sekali ya, Pak. Betul. Ya, seperti tema kita pada pagi hari ini, managing business in the corridor of syariah. Nah, memanage bisnis dalam koridor syariah. Nah, kira-kira sih boleh tahu nggak sih, Pak, ini tuh apa bedanya itu syariah dengan konvensional? Kenapa kok memanage bisnis dalam koridor syariah? Apa sih bedanya? Ya, pastinya ya. Sebenarnya kita sebagai pengusaha muslim itu seharusnya menjadi default ya. Seharusnya menjadi keumuman atau kewajiban bagi para pengusaha muslim untuk melakukan segala sesuatu kegiatannya, ya, baik itu bisnis atau yang lain, dalam koridor syariat, tidak melanggar syariat, maksud saya, tidak melanggar syariat. Itu kan menjadi suatu kewajiban ya. Sebenarnya nggak perlu diumumkan pun, bisnis saya sudah syar'i, itu pun seharusnya adalah suatu default ya, atau kenormalan dalam sebuah atau pengusaha muslim. Jadi kegiatannya harusnya, karena dia pengusaha muslim, berarti kegiatan bisnisnya atau yang lainnya itu ya harusnya tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Betul. Tapi kalau misalnya dari apa ya, dari normalnya gitu, apa dari konvensional, dari yang manajemen konvensional, emang ada yang mungkin ya dari bisnis yang kita manage itu udah biasa. Tapi kita tidak tahu itu melanggar syariat itu mungkin ada nggak, Pak? Ya. Seperti itu. Jadi dalam hal urusan dunia, ya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam urusan dunia ini kita ini sebenarnya semuanya boleh. Semuanya boleh. Jadi semuanya boleh atau halal kecuali ada yang melarang. Ada yang melarang. Ya, kecuali ada dalil yang melarang. Ya, jadi itu kaidah fikihnya ya. Jadi semua urusan dunia ini diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Ya. Kemudian sebaliknya kalau ibadah itu kan semua haram kecuali ada perintah. Kecuali ada perintah. Ya, kalau muamalah urusan dunia itu semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Dan dalil larangannya itu cuma sedikit sebenarnya. Sedikit. Jadi jadi banyak yang boleh. Ya, jadi yang haram itu cuma sedikit. Jadi yang haram itu di dalam urusan dunia atau bisnis adalah tidak boleh mengandung goror. Goror itu ketidakjelasan. Tidak jelas. Kemudian tidak boleh mengandung zalim, ya, kezaliman. Kemudian tidak boleh mengandung riba. Boleh mengandung riba. Ya, jadi secara mendasar hanya 3 hal ini. Ya, sangat sedikit. Maka sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa harus melanggar syariat. Berarti banyak ya berarti, Pak. Betul. Cuman larangannya tadi itu 3 itu aja ya berarti. Goror, dolim sama riba. Berarti Masya Allah ya berarti. Kita itu berarti dalam bermuamalah itu bisa melakukan apa saja ya. Asalkan menjauhi beberapa hal yang dilarang dalam Islam tentunya. Betul. Nah, dalam kita mulai mulai usahakan kita nanti kan jelas Pak,
perlu suatu biaya gitu ataupun dana untuk memulainya tuh. Nah, sebaiknya dana ini kita dapetin dari mana? Apakah harus uang kita sendiri? Apakah boleh meminjam bank atau meminjam teman mungkin karena apa ya? Ada yang bilang juga tuh dari bank tuh bisa jadi riba gitu loh. Kira-kira tuh seperti apa Pak itu kita untuk mencari dananya gitu? Ya, jadi ini juga yang perlu kita perhatikan bersama ya. Dari pola pikir mindset para pengusaha, apalagi para pengusaha muda atau para pengusaha pemula ya. Harus merubah pola pikir bahwa bisnis itu butuh modal uang. Boleh modal. Nah, ini yang tidak tepat ya. Jadi ini harus kita perbaiki sama-sama, kita perhatikan bahwa sebenarnya bisnis itu faktor utamanya bukan pada modal uang. Ya, jadi pada faktor apa Pak? Ya, jadi faktor utamanya adalah pada yang pertama mindset. Ya, jadi pola pikir itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, dan pola pikir ini datangnya dari akidah. Ya, dari akidah yang sahihah, akidah yang benar. Contohnya ya, akidah yang pertama misalkan bahwa kita ini rezekinya sudah diatur sama Allah. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian akidah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan banyak lagi sekali yang lain ya. Seperti juga contoh muslim ini selalu dalam kondisi yang baik. Baik dia jika susah dia bersabar, maupun dia pada saat senang dia bersyukur, itu kondisi yang baik. Ya, itu salah satu hal-hal yang merubah mindset ya. Hal-hal yang seharusnya kita yakini, sehingga kita ini dalam menjadi pengusaha itu yang paling penting kan jiwa entrepreneurnya ya. Jiwa entrepreneur ya. Itu tidak bergantung pada hal-hal dunia. Ya, jadi bergantungnya memang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh cerita sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu anhu, yang makan mau dikasih setengah dari yang dipersaudarakan ya. Sa'ad bin Zaid kalau nggak salah ya. Saya kasih kamu sebagian harta saya untuk dijadikan modal. Tapi apa yang mereka boleh lakukan? Ya menolak. Ya, ditolak. Ditolak. Kalau kita mungkin ya ini tadi kan kalau mindsetnya modal, loh ini kesempatan nih. Uang. Saya bisa bikin buat modal ya kan. Tapi ternyata enggak, ditolak. Ya bahasa beliau, ini hartamu berkah buat kamu, maka tunjukkanlah saya pasar. Tunjukkan saja saya di mana pasar gitu. Nah, ini kan berarti pola pikirnya tidak melulu memulai bisnis atau melakukan bisnis itu dibutuhkan modal uang. Nah, ini tidak tepat. Tapi apa yang diperlukan adalah yang pertama pola pikir, keyakinan, ya bertawakal kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian memang didukung dengan jiwa entrepreneur ya. Salah satunya yang dipunyai Abdurrahman bin Auf itu adalah mentalnya. Biasanya kalau pengusaha itu tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Ya. Kemudian mudah melihat peluang. Ya, jadi beliau pada saat itu yakin pada Allah SWT, tidak bergantung pada uang. Kemudian itu yang membentuk dia mentalnya kuat, dan akhirnya menuju pasar kan? Menuju pasar. Ya. Apa yang dilakukan beliau di pasar adalah melihat peluang. Lihat peluang. Peluang seperti apa, Pak? Ya. Jadi waktu itu beliau melihat apa nih dari hal yang bisa ya sama ya yang seperti dilakukan sekarang. Para teman-teman ini selalu menyampaikan bisnis itu adalah solusi gitu kan. Maka dilihat pasar di Madinah waktu itu banyak profesinya itu petani. Petani. Ya, sehingga dia lihat pasar yang paling besar untuk saya berjualan itu adalah orang-orang yang profesinya petani. Sehingga apa yang harus saya jual? Ya, waktu itu beliau memilih menjual cangkul waktu itu. Berarti cangkul untuk nyangkul-nyangkulnya dia nanti. Karena dia lihat itu peluangnya lebih besar. Makanya saya bilang tidak harus modal uang. Terus gimana dong dia kulaannya? Belinya cangkul ini supaya dia bisa punya dagangan cangkul gitu kan? Iya. Dia nggak punya modal. Iya, gimana itu? Dikasih aja nggak mau gitu kan? Bahkan separuh harta ini mungkin bisa jadi ya, meskipun tidak ada keterangan dari ulama itu berapa jumlahnya, bisa jadi miliaran. Karena ini Sa'ad bin Zaid ini orang kaya gitu kan. Nah, kemudian ya akhirnya apa? Dia memikirkan solusi. Nah ini loh. Maka pengusaha itu juga tidak pernah terhambat dengan masalah. Sehingga
Apa masalahnya? Saya nggak punya modal. Saya harus cari solusi, ya kan? Bagaimana saya bisa berjualan tanpa modal? Ya, jadi begitu. Jadi tidak melulu solusinya apa yang selalu kita pikirkan. Maka dia bilang saya harus bersama nih. Maka beliau ke salah satu pedagang cangkul dan mengajukan kerjasama. Ya, saya punya keahlian menjual, kamu punya barang, saya pinjam barangmu, nanti yang laku saya bayar. Berarti dia jadi ngajak kerjasama, bukan pakai modal sendiri ya? Iya betul. Ke penjual cangkul, lalu dia masarkan sendiri ke petani sendiri. Ya. Insya Allah. Dan dengan ini beliau mengurangi risiko sebenarnya. Ya, kalau dalam saya certified risk management ya, jadi dalam hal risiko beliau ini mengurangi risiko karena pada saat kita tidak tahu sebenarnya hanya asumsi ya bahwa itu ada peluang dan belum kita lakukan, dengan modal sendiri itu lebih besar risikonya. Berarti asumsi itu beresiko ya. Betul, kan asumsi dia bilang kayaknya nih masyarakat Madinah adalah pasarnya petani nih. Kalau saya jualan cangkul kayaknya laku nih. Kayaknya. Itu masih asumsi. Masih kayaknya. Pakai data kan, misalkan pakai data. Ya kan? Semakin banyak data semakin asumsi itu semakin kuat kevalidannya. Tapi jika kita pakai modal sendiri, apalagi disemuain, saya selalu menyampaikan pada teman-teman, kalau punya uangnya 100 juta misalkan, ya, atau 10 juta lah ya yang muda, itu jangan ditaruh semua ke suatu bisnis yang kamu masih belum menguasai. Baru mulai. Kayak Mas Eki misalkan pengen bikin apa tadi? Angkringan ya? Angkringan coba. Ya, angkringan. Yang kekinian gitu ya. Dihitung-hitung misalkan modalnya 10 juta nih. Kalau bisa jangan langsung bermodal 10 juta. Jangan langsung. Misalkan punya uang 10 juta, jangan. Coba dulu ya dengan modal yang lebih kecil. Ya. Apalagi kalau bisa ya kita tadi seperti Abraham bin Auf nggak bermodal, nggak pakai modal uang karena disimpan. Nah, baru kalau kita udah ahli, ya bahkan kalau Abraham bin Auf itu dapat modalnya dari perdagangannya dia sendiri. Jadi dari labanya itu disimpan sampai akhirnya menjadi saudagar, ya, yang kaya raya itu. Itu sih. Jadi tidak semua berkaitan harus bisnis itu dengan modal uang, karena ini akan cenderung kita akhirnya melakukan kerjasama yang tidak memperhatikan perspektif syariat. Misalkan cenderung mencari modal ke bank, ya kan, karena di pemikiran beliau itu hanya banklah solusinya. Kenapa? Karena pada saat cari yang lain itu nggak ada. Ini saya pernah punya cerita seorang masih muda, umur 24 kalau nggak salah. Ya jadi beliau ini mempunyai bengkel. Ya kemudian bengkelnya jalan karena mindsetnya tadi tidak tepat ya, bahwa mengembangkan bisnis ini adalah harus dengan modal uang. Itu akhirnya dia punya keinginan untuk pinjam bank. Ya, dan itu pastinya pada saat pinjam bank apalagi konvensional ya, itu ada ribanya kan. Iya. Nah, dia sudah tak terpikir padahal dia lulusan madrasah. Ya kan. Terus ibunya ke orang tuanya ada pejuang dakwah anti riba malah. Dia bilang lah, ya inilah mindset harus perbaiki. Makanya harus kumpul sama orang-orang yang tepat ya, sehingga orang-orang yang punya betul-betul jadi entrepreneur yang menyampaikan bahwa tidak harus bisnis itu kita buka atau kita kembangkan dengan modal uang, karena banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan ya, atau kita mulai bisnis itu tanpa modal uang. Bisa. Konsep ya, jika bisnisnya sudah jalan, konsep ini harus dipertajam sebenarnya. Padahal mempertajam konsep ini nggak butuh uang. Nggak butuh kan? Butuhnya pengetahuan, kita baca buku, kita komunikasi dengan mentor, kita atau lakukan meeting secara reguler dengan tim gitu kan, untuk mengembangkan bisnis ini. Apa yang bisa kita lakukan yang tanpa harus mengeluarkan uang? Itu banyak. Ya. Jadinya ketika kita mulai bisnis itu kita gak perlu ya uang itu sebenarnya itu. Kita harus punya mindset yang bagus itu. Kalau misalnya mencari peluang, ada masalah dari orang, kita jadi problem solvernya. Lalu ide dari problem solvernya itu kita jual ke orang gitu ya berarti Pak? Ya, bisa seperti itu. Ya, kita jual ke orang, terus kita bisa jadi kan dari modalnya itu cuman gratisan, cuman modal kerjasama gitu, kita bisa jadi punya modal sendiri nyata ya. Jadi ceritanya apa ya, Abdurrahman bin Auf tadi itu diceritakan tadi kan dikasih uang, dia setengahnya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia menolak.
Dan dia tuh beliau tuh mencari peluang sendiri di kotanya dia, di pasarnya dia. Ada petani, dia kerjasama sama perusahaan lain untuk menjual cangkul ya berarti. Ya. Itu juga untuk itu ya, biar kita terhindar dari ribanya bank ya gitu ya, bisa ya. Ya. Pelajaran yang sangat ya berharga sekali ya bagi teman-teman mungkin yang di rumah yang mendengarkan nanti ya itu. Kalau misalnya mau membuat bisnis, usahain aja, jangan pakai uang. Bagaimana cara dapat untung dengan cara yang gratis? Udah nggak kasih uang, dapat uang lagi. Itu untuk untuk referensi teman-teman nanti di rumah itu bagi yang mau memulai bisnis, terserah apa saja kan gitu ya Pak. Ya. Kita harus ahli dulu dalam profesi itu, baru kita baru berani keluarkan uang. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, misalnya kan kita mau membuat bisnis. Nah kita itu kan biasanya kan mungkin gak berani sendiri, atau kita agak takut lah sendiri gitu. Biasa kan orang-orang mulai suatu hari baru itu pasti takut. Nah sehingga kita mengajak teman kita. Nah ketika kita mengajak teman untuk berbisnis, nah untuk memanagenya nanti ke depannya itu biar kita gak berberok visinya ya. Kita berdua itu satu visi itu gimana nanti Pak di managenya? Untuk kita sama teman kita biar kita gak saling tengkar gitu ya nanti. Ya. Itu mungkin gimana ya Pak? Ya jadi untuk memulai bisnis ini kan tadi yang pertama itu kan mindset ya. Mindset. Yang diperlukan. Yang mindset ini juga salah satu halnya adalah pola pikir entrepreneur ya. Jiwa pengusaha. Pola pikir pengusaha. Tadi saya sampaikan seperti Arman bin Auf radhiyallahu anhu itu tidak pernah bergantung sama hal apapun. Jadi harusnya mulai berani memulai, maksud saya tanpa harus ngajak teman sebenarnya. Kecuali memang temannya ini punya kontribusi yang kita harapkan, kontribusi kepada apa yang akan kita kerjakan. Jika hanya sekedar modal karena takut kemudian ngajak teman, ini menurut saya tidak tepat. Tidak tepat ya. Tapi kalau membangun tim ya untuk melihat memang dia ada kontribusi dalam hal ide kita, ya mungkin masih bagus. Tapi kalau mendasarinya ngajak teman karena takut mau mulai, ya ini yang mindsetnya nanti tidak sesuai seperti yang saya sampaikan ya, tidak berjiwa entrepreneur. Karena entrepreneur itu lebih cenderung berani mengambil risiko. Ya, jadi lebih cenderung berani memulai usaha tanpa ada perlu modal uang. Perlu teman, tanpa ya, tergantung dalam hal apapun, hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yakinannya kuat ya dengan caranya dia sendiri. Jadi mencari solusi. Jadi berani memulai. Ya, jadi yang kedua, ya kita harus yakin bahwa pada saat kita melakukan sesuatu itu apapun bisa dipelajari. Ya makanya jangan selalu ingin memulai itu dari besar. Oh, nggak boleh. Ini tidak tepat ya, karena kalau tadi saya bilang kalau belum pernah ya jangan langsung buka besar, ini risiko. Risikonya gede. Yang mending dari kecil-kecil meskipun kita punya visi yang besar. Ya kan, start small, fast move, big dream gitu. Jadi mulailah dari kecil, karena kalau langsung saya pengen langsung besar, ini belum tentu. Pada saat kondisi perusahaan kita kecil dengan kondisi kita perusahaan besar, kita ini langsung sudah siap. Ya karena ada tahapan ya. Kalau di Zada Consulting itu ada fase bisnis itu ada 5. Yang pertama fase survive. Survive ini biasanya omset tidak stabil, ya kan, masih naik turun karena memang belum ketemu polanya, belum punya market yang sustain, belum menemukan produk yang sesuai dengan sasaran target market kita, atau belum menemukan target market kita, gitu kan. Kalau udah punya produk kita masih dalam tahap penyesuaian dengan masyarakat ini, ya belum diterima 100%. Makanya akhirnya omsetnya nggak stabil. Nah kemudian setelah dia pelajari terus ya, kemudian selalu melakukan learning by doing, selalu mengevaluasi baik dengan dirinya sendiri atau dengan timnya kalau ada, itu akan naik fasenya dia. Fasenya adalah fase eksis. Bisnisnya udah mulai dikenal, omsetnya sudah mulai stabil ya. Kemudian biasanya sudah mulai kewalahan.
Ya, kewalahan dengan orderan, ya, udah banyak orderan ya, gitu. pengelolaan bisnis gitu, maka dia sudah mulai masukkan orang. Ya, baik itu tataran staff atau tataran manajemen misalkan. Nah, dengan itu berarti fase eksis ini kuncinya adalah membangun tim. Nah, karena kalau terlambat, ya banyak contohnya ya, para pedagang yang dari awal buka sampai dia meninggal ya dikerjakan sendiri. Gitu sendiri terus-terusan. Solo itu juga sebenarnya bukan jiwa pengusaha dia. Nah, sebenarnya tetap dia sebenarnya jiwa karyawan. Apa? Karena dia sebenarnya nggak bisa mendelegasikan tugas-tugasnya. Nah, sehingga saya sering melihat misalkan jual nasi goreng ya. Nasi goreng ya, dari banyak. mulai muda sampai dia meninggal, orang yang nggak ada itu ya dia sendiri Dia sendiri. Yeah. Padahal kalau dia mengajarkan orang lain, bikin cabang di mana, ya mungkin manfaatnya lebih besar, ya kan? Bisa jadi bisnis ini menjadi sebuah korporasi gitu ya, sehingga manfaatnya lebih besar bagi orang lain. Kalau ini enggak, dia nggak kepikiran nih mau meng-hire karyawan, karena dia bilang nanti rasanya nggak sama mas. Ya, rasanya nggak sama. Padahal ya dengan kita membuat sistem ya caranya rasanya biar sama apa ya standarisasi kan? Standarisasi. Yeah. Jadi dan memang harus nanti ditiru mas lah. Hal-hal seperti inilah mindset yang perlu kita perbaiki. Jika pengen berusaha dengan bagus sampai ke arah korporasi, ya tadi harus melalui fase survive dulu. Survive ini tempat kita learning by doing, makanya modalnya nggak besar. Kalau kecil resikonya kecil, kalau besar nanti setahun bisa langsung habis modalnya, ya akhirnya kita nggak bisa survive. Itu ya, sembari cari produk yang tepat, market yang tepat. Kemudian fase eksis, membangun tim, jangan terlambat. Kemudian fase growth. Dengan adanya tim mungkin banyak yang kita delegasikan sehingga kita bisa berpikir lebih strategis, ya lebih yang konseptual. Ya, ini saya sekarang mau ngapain nih? Ya sehingga lebih mudah melihat peluang. Kalau kita cenderung masuk ke teknis terus akhirnya kan peluang nggak kelihatan. Capek di teknis kan? Capek di teknis terus. Menyiapkan tadi nasi goreng aja, waduh capek. Ya, kalau di awal-awal nggak apa-apa, tapi kalau sudah di atas 2 tahun itu seharusnya sudah mulai bangun tim. Bagaimana kita berani berbagi rezeki kan gitu kan. Apalagi tadi mindset kita, akidah kita sudah yakin bahwa kita hanya perantara, itu rezekinya dia sendiri. Dan rezeki kita dengan bayar gaji karyawan itu nggak kurang. Ya, kita rezekinya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tinta sudah kering. Kalau misalkan saya dapat rezeki selama hidup saya 1 triliun dalam jumlah uang misalkan, ya Allah nggak akan pernah ngurangi. Nggak pernah juga nambahin. Yeah. Dan itu akan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebelum kita meninggal. Ya, jadi apa salahnya kita bangun tim, manfaat lebih besar, kemudian kita lebih bisa menarik diri kepada fokus pada lebih pada strategis. Nah, kemudian fase growth tadi ya, standarisasi. Nah, ini kita mulai melakukan standarisasi. Mulai dari standarisasi seragam mungkin, gaji lah, cara kerja dan segala macam. Dari situ. Sehingga pada saat ada sudah standarisasi, nah barulah kita dimasuk ke fase expand. Ya, buka cabang banyak gitu. Sudah ada standar. Pada saat kita belum ada standar, jangan berani-berani buka cabang, misalkan resto ya. Karena dia akan kewalahan nanti. Ya, kolaps sendiri nanti kan. Ya. Harus punya peraturan sendiri baru bisa dilepas ya. Betul. Berarti. Nah, itu fase expansion ya. Kemudian nanti setelah expansion ini, jika semua fase ini kita lalui dengan tepat, ya kan, dia akan lebih kepada fase mature ya, sudah dewasa, bisnis ini sudah koperasi, dan ini fase-fase ini perlu dilalui minimal ya sekarang dengan bantuan teknologi itu adalah 10 tahun. 10 tahun. Nah, maka nggak ada bisnis instan. Ya toh 2 tahun kemudian sudah menjadi koperasi, itu tidak, menurut saya tidak banyak. Ya adapun itu biasanya bisa jadi di dalamnya pun tidak, pondasinya tidak kuat. Ya mungkin saja sekarang dia besar, tapi someday bisa kolaps tiba-tiba. Bisa jadi. Kenapa? Karena biasanya bisa jadi dia misalkan pakai dana bank. Ya. Jika pengusaha muslim diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia melakukan pelanggaran syariat di dalam perusahaannya, ya apapun itu dia di antara 3 tadi, gharar, zalim atau riba, menurut saya dia tidak akan pernah bisa menjadi perusahaan besar. Ya pasti Allah akan memberikan ujian kepada dia supaya mengingat ya, terus. Karena musibah ini biasanya lebih mudah untuk orang-orang mengingat ya, mengingat Allah. Kalau dikasih kemudahan terus ya, atau dikasih rezeki yang banyak, ini cenderung
terlena biasanya. Ya, itu namanya adalah istitsrad ya. Itu para ulama mengatakan itu istitsrad. Semakin kita kaya, semakin kita mudah dalam hal apapun, tapi semakin kita lupa sama Allah, ya, merasa kita dimuliakan Allah, nggak pernah ingat sama Allah lagi, ya, atau nggak merasa kita atau merasa aman dari azab Allah, ini namanya istitsrad. Ya, makanya pasti saya bilang, ya kalau nggak bangkrut ya istitsrad. Kalau dia bangkrut ya sudah wajar, karena pastinya dengan adanya pelanggaran syariat di sana Allah nggak suka dan pasti akan diingatkan dengan cara yang terbaik. Jadi Allah itu sebenarnya sayang sama kita. Cara salah satunya kata ulama adalah mengingatkan muslim ini dengan cara memberikan musibah. Musibah ini bukan karena Allah benci sebenarnya pada orang muslim ya, tetapi adalah bentuk rasa kasih sayang Allah katanya para ulama. Karena Allah itu latif, ya, al-latif, maha lembut. Maka kalau kita nggak kasih musibah ya cenderungnya ya menzalimi diri sendiri. Gitu, Mas Eki. Berarti untuk membangun sebuah usaha tadi itu ada 5 fase ya tadi. Ya. Ada survive dulu. Gimana caranya dia sustain, cara stabilkan omset. Kurang, ya belum ada konsepnya, masih gak jelas, untung ruginya masih kurang jelas. Ya. Produknya masih belum tentu diterima. Nah, setelah masa itu ada masa eksis. Mulai dikenal orang, dikenal di mana-mana, kayak di mana-mana sih, mungkin udah dikenal sih. Tapi omsetnya belum stabil ya. Tapi belum ada stabilan suatu udah stabil, timnya bangun tim ya. Bangun tim gitu, mereka belum punya tim ya. Nah, baru bangun tim itu pada masa growth-nya itu ya, pada masa eksis sebenarnya. Masa eksis. Pada dia omset sudah stabil, dia harus menginvestasikan sebagian omsetnya tadi, sebagian keuntungannya itu untuk bangun tim. Sehingga nanti pada saat dia bangun tim bisa growth. Ya, kalau nggak bangun tim tadi, kalau dia hanya sendiri biasanya nggak tumbuh ya. Ya udah, omsetnya segitu aja, cenderung menurun karena produktivitas pastinya seiring sewaktu jalan kita umur bertambah, produktivitas kan menurun. Kalau terlambat bangun tim, ya udah bisnisnya segitu-gitu aja. Ya, sehingga ya kayak jual nasi goreng lah. Kalau dia berpikirnya tidak berjiwa entrepreneur, gitu ya terus sampai akhir. Gitu terus. Bahkan cenderung turun kan karena dia sudah tua. Dulunya bisa goreng 100 porsi, sekarang bisa cuma 20 porsi lah, itu loh. Makanya di fase eksis ini dengan omset kita udah stabil, saran saya diinvestasikan sebagian ya untuk membangun tim. Gitu. Ya, lalu tuh pada masa growth betul. Growth itu maksudnya tugasnya adalah membangun standarisasinya. Membangun sistem, karena udah ada tim yang memikirkan kan, yang bantu. Sehingga kita bangun standarisasi, bangun sistem yang kita harapkan Allah mudahkan menuju ekspansi. Ya. Kita ekspansi itu udah kita bisa melebar kemana-mana ya. Ya, bisa merger sama orang, bisa mengaksesi perusahaan orang lain, membeli. Kayak ini apa bisnisnya nih? Anura Studio ya, bisnisnya foto produk ya. Ya, foto produk. Misalkan nanti kalau sudah standarisasinya kuat, timnya sudah kuat, ya ada leader selain owner ya, itu bisa. Misalkan jika ingin mengembangkan di kota lain, membeli studio foto yang sudah ada misalkan. Ya, kita tawar mana misalkan, atau yang butuh uang atau yang mau bangkrut, kita beli deh. Karena saya punya standar nih. Tinggal copy paste aja. Ya, daripada misalkan kita tidak bisa menjangkau kota lain karena dia sulit ngirim produknya. Sehingga kita buka cabang-cabang di mana? Ya, misalkan di Surabaya atau di ya kayak Anura Studio ini ya, di Jogja misalkan, karena bisa jadi di sana ada pasar, tapi karena konsumennya nggak bisa menjangkau ya, karena harus produknya dikirim, kadang-kadang mungkin ada yang nggak bisa dikirim segala macam, maka dia harus buka cabang fisik misalkan kan. Nah, itu bisa dilakukan jika sudah ada standarisasi. Standarisasi butuh tim. Karena tim itu. Ya, membangun sistem itu dipikir sendiri itu berat sekali. Nggak kuat ya. Nggak usah katanya apa itu. Bilang gitu ya. Jadi harus dibagi lah. Ya, jangan dipikir sendiri. Nggak kuat nanti, kan? Ya, sekali ya. Mungkin kita karena ada waktu ini untuk sesi pertama ini udah selesai mungkin ya. Kita mungkin akan break sebentar ya, dan kita akan kembali lagi nanti untuk sesi kedua dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Pak Ido ini. Santai, saatnya tanya ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Santai.
Nah, tadi tuh Pak Ido udah menjelasin nih, ada fase-fase bisnis tadi itu ada fase survive, exit, growth, dan expand. Nah, pada masa expand ini kan kita udah buka cabang sih, udah berani nyuruh-nyuruh orang sih. Nah, ini tuh gimana sih Pak? Misalnya apa ya? Ada seseorang yang baru pertama kali begini, terus dia membuka cabang. Nah, dia pastinya kan pasrahin ke orang lain. Nah, ketika dipasrahin ke orang lain tuh, apakah orang lain tuh ada resiko misalnya orang lain tuh bisa bawa lari uangnya lah atau di korupsi sendiri lah. Itu mungkin gimana sih cara manage-nya kalau udah misalnya udah punya banyak usaha, udah bercabang gitu ya Pak? Ya, insyaallah. Pertanyaan bagus nih Mas. Jadi sebenarnya ya kita sebagai pengusaha muslim adalah kaum yang paling Masya Allah ya. Jadi Allah ini sebenarnya menciptakan kita ini dengan manual booknya Mas. Manual book. Ya, dengan petunjuknya. Nah ini banyak di petunjuknya ini kan. Dengan cara-caranya kita bisa sukses dunia akhirat. Sehingga nggak ada di kaum yang lain selain kaum muslimin, ya, selain Islam yang memberikan panduan lengkapnya. Nah, sehingga semua apa yang masalah kita ini sebenarnya meskipun tidak secara mendetail ya, karena urusan dunia ini memang dibebaskan sama Allah SWT untuk kita berkreasi, tetapi paling enggak ada pondasi-pondasi yang Allah berikan sebagai kunci jawaban untuk kita sukses. Nah, makanya salah satunya, Masya Allah ya, semua bidang ada. Salah satunya tadi ya, kita membangun tim ini kan, nanti ada cabang supaya enggak dibohongin lah segala macam. Dibohongin deh. Ya, di surat Al-Qasas ayat 26, ya ini seharusnya pijakan kita bersama dalam membangun tim. Baik itu juga membangun diri kita sendiri ya, value kita sebagai pengusaha muslim ya, itu adalah memilih karyawan ya yang pantas dipekerjakan olehmu adalah karyawan yang qawiyul amin. Qawiyul amin, qawi itu adalah kuat atau dalam artian kata para ulama ini profesional ya. Berarti kompeten di bidangnya, dan yang amin itu adalah amanah. Ya, ada pertanyaan sama saya, apa sih Mas bedanya amanah dengan profesional? Ya karena saya anggap amanah itu ya profesional itu lain. Ya. Ada bedanya berarti. Beda. Jadi amanah ini sebenarnya adalah attitude ya. Dia tadi orang yang jujur, orang yang kuat. Dan maksudnya kuat dalam taat dalam kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang enggak ingin melanggar syariat. Orang yang ingin hidupnya sesuai dengan syariat. Nah, itu amanah biasanya. Kemudian dia bertanggung jawab. Tadi karena dia melihatnya hal-hal ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diberikan kepercayaan ya tadi ya, karyawan, disuruh pegang cabang atau jadi direktur atau jadi staf atau jadi apapun itu di sana, dia merasa ini datangnya dari Allah. Sehingga amanah ini ya adalah pemberian dari Allah, sehingga saya menjaga Allah. Jadi hatinya itu ikhlas. Dia melakukan sesuatunya amanah. Karena dia melihatnya ini ada Allah yang melihat saya. Saya nggak boleh melanggar syariat. Saya harus jujur dan segala macam. Nah, bedanya dengan profesional adalah tentang hal duniawi kalau ini. Hal duniawi. Iya. Jangan sampai kita menyerahkan hal-hal tentang keuangan misalkan kepada orang yang tidak mengerti keuangan. Ya kan. Nah, ini nanti catatannya kacau. Ya, saya memang orang teknik, Pak. Saya biasanya SMK mesin gitu kan. Lah saya suruh nyatet akunting ya nggak bisa. Nah, inilah profesional ya. Qawiyul tadi yang dikatakan kuat. Ini ceritanya Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau dipertemukan kepada calon mertua dari gadis yang ditolong ya. Jadi waktu itu beliau melarikan diri dari Fir'aun, ketemu seorang gadis yang mengembala kambing, yang pada saat itu si gadis ini tidak bisa membuka sumur karena ada sumur yang untuk memberikan minum kambing-kambingnya tertutup gitu. Yang tertutup karena perempuan ya, buka itu nggak kuat. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat kejadian tersebut dan membantu. Ya karena memang Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam ini kekuatan yang luar biasa ya. Bahkan beliau itu pernah menyentuh seseorang sampai meninggal. Ya kuat banget. Ini Masya Allah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah salah satunya adalah kekuatan. Ya, maka diangkatlah penutup sumur ini oleh Nabi Musa alaihissalam seorang diri, padahal katanya si gadis ini itu harusnya dilakukan oleh 10 orang. Ya, sehingga dikatakan
Nanti beliau cerita ya, saya teruskan dulu. Ya akhirnya ditolonglah, hanya bisa dikasih minum. Kemudian si gadis ini tertarik untuk mengajak Nabi Musa ke bapaknya. Ya karena lihat kok orang ini kesusahan, kayaknya butuh dibantu, akhirnya diajak ke bapaknya. Dan pada saat itu Nabi Musa alaihissalam berjalan di belakang si gadis. Tapi karena di padang pasir, qadarullah anginnya kenceng, sehingga membuat bajunya si wanita ini, si gadis itu tertutup angin ya, melekat pada badan sehingga tampaklah lekuk tubuhnya. Ya karena Nabi Musa di belakang, dia merasa miris risih ya melihat bentuk tubuh wanita, sehingga dia nggak mau. Terus dia bilang, kamu di jalan belakang saya aja, karena kalau saya di belakangmu saya melihat bentuk tubuhmu, saya nggak mau. Nah, dengan hikmah dua hal kejadian itu, si gadis ini bercerita kepada bapaknya, ayo angkat dia sebagai karyawan kita. Kata bapaknya, dia bertanya, apa alasanmu untuk memilih beliau ini sebagai karyawan kita? Yang pertama, dia kuat katanya. Kenapa kamu bilang dia kuat? Ya, karena tadi dia membuka tutup sumur. Yang saya ingin berikan airnya kepada kambing-kambing kita, dia angkat seorang diri padahal 10 orang. Dia harusnya 10 orang. Nah, itu profesional. Kuat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan. Ya, kalau dia diamanahkan mencatat keuangan, ya seharusnya orang-orang yang ahli di bidang keuangan. Meskipun secara formal dia bukan orang accounting, meskipun ya kadang-kadang kan di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan sekolah formalnya, ya kan. Asalkan punya dan mampu, itu boleh boleh didelegasikan pada beliau. Kemudian yang sampaikan, dan dia amanah, kata gadis ini. Kok bisa? Kata orang tuanya. Yang kata ulama juga, beliau adalah nabi ya. Nabinya saya lupa siapa. Itu disampaikan ya, karena pada saat saya berjalan di depannya Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta saya berjalan di belakang karena beliau jujur. Ya, bahwa pada saat dia berjalan di belakang wanita ini, melihat lekuk tubuhnya, sehingga dia nggak mau. Dan ini hanya dilakukan orang-orang yang amanah, ya kan, orang yang jujur. Maka tidak bisa dipisahkan pada saat kita memilih karyawan, memilih tim, ya baik itu tim yang untuk bersirka ya, bekerja sama dalam bisnis, itu adalah orang-orang yang seharusnya yang profesional dan amanah. Dan ini dibedakan ya, karena kadang ada hanya amanah. Dia ngerti agama, takut sama Allah, tapi ternyata dia nggak ngerti di bidang bisnis itu, sehingga akhirnya bangkrut. Akhirnya tuduhannya, kamu nggak amanah. Dia beda. Ya, saya pernah punya pengalaman ya, ada seorang teman pengen bikin bisnis usaha peternakan lele. Ya. Kemudian saya tanya, ya, emang kamu pengalaman nggak? Ya, saya baru belajar. Ya, tapi dia pengen kita invest di tempat dia gitu kan. Saya bilang lah, dia butuh 25 juta waktu itu menemui saya. Banyak ya, 25 juta. Saya bilang, meskipun lo itu uang kamu sendiri, saya tidak mengizinkan kamu buka itu. Ya. Jika kamu punya uang sendiri 25 juta pun, saya bilang kamu jangan buka langsung 25 juta, bukalah 5 juta dulu. Atau taruhlah modalmu di pertanggal lain 5 juta. Dia alasannya, saya punya teman yang ahli, tapi kamu kan belum ahli. Ya. Orang ini bukan nggak amanah. Saya yakin beliau pasti amanah, insya Allah ya, karena dia takut sama Allah dan mulai hijrah dan seterusnya. Tapi dia nggak profesional. Akhirnya benar, dia dapat investor yang lain. Kemudian tidak waktu lama lah, kurang dari setahun ya tutup merugi. Akhirnya membawa masalah. Saya bilang lah, makanya perhatikanlah profesionalitas. Jangan sampai kita berani-berani mengajak orang lain yang dirinya sendiri bahkan mungkin tidak profesional. Ya, jadi ini penting ya. Jadi untuk tim kita usahakan semuanya tidak boleh ditawar ya. Oh, ini amanah Pak, tapi nggak profesional, ya nggak boleh juga. Oh, ini profesional tapi nggak tahu amanahnya nih. Nah, ini ngeri juga. Ya, ngeri. Betul. Jadi dan tidak cukup amanah ini kita lihat dari karena dia rajin di masjid. Ya kan ada teman saya juga ditipu sampai ratusan juta, sampai 250 juta karena dia bilang, loh kenapa kamu pilih itu sebagai manajermu di sebuah rental mobil ya? Ya karena saya lihat dia sholatnya masih terus ya. Saya bilang jadi ada ilmu dari Umar bin Khattab radhiyallahu menyampaikan, baru bisa dikatakan kenal, bisa dikatakan orang ini amanah, kita tahu ya dia profesional dan amanah, terutama amanah ya. Itu ada 3 hal. Yang pertama, pernahkah kamu melakukan muamalah sama dia? Jadi sebenarnya pada saat kita mempercayakan sesuatu itu harus dari kecil dulu. Jangan langsung hal yang besar. Kita tes, misalkan pinjemin duit atau kasih duit untuk modal sedikit dulu.
Kalau dia bisa kembalikan, bisa amanah, yang ngasih laporan keuangan atau yang dia pinjam itu bisa dikembalikan dengan baik, tidak melatih batas. Kalau melatih batas dia ngomong seterusnya, itu akan kelihatan. Ini orang sebagai amanah. Ya. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Khattab menyampaikan apakah dia tetanggamu atau dalam arti kamu tahu siang dan malamnya. Ya, kalau kita cuma tahu siangnya saja, malamnya nggak tahu ya nggak bisa. Dalam artian kita harus tahu kegiatan dia sehari-hari dengan cara apa? Dengan cara menanyakan temannya misalkan. Nah, ini berlaku juga untuk ta'aruf nih. Mas Eki udah nikah belum? Ya kan? Belum, Pak. Ya, tanya ke teman-teman dekatnya, ya kan? Ini orangnya bagaimana di kampusnya, bagaimana di lingkungan rumahnya, tanya tetangganya yang sekitar situ. Ya ini harus dalam mencari partner bisnis atau karyawan pun kalau bisa, apalagi yang posisi-posisi yang strategis tadi, ya hal-hal yang kita ingin percayakan sama dia lebih besar lagi dalam jumlah uang misalkan besar ya, ratusan juta tadi sampai di 50 juta kan, itu harus tahu kegiatan hariannya seperti apa. Ya nggak bisa kita cuma taunya ya dia ke masjid terus ya, belum tentu ya. Tentu ya. Ya tanya teman-temannya bagaimana dia dulunya, bagaimana terutama bukan dulunya ya, sekarangnya dia kehidupan di rumahnya bagaimana. Ya, dan seterusnya ya, itu perlu dipelajari. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah kalau bisa melakukan safar ya, keluar kota yang minimal 3 hari. 3 hari. Bersama. Ya, kalau bisa tidur bersama. Maksudnya ini partner ya, yang satu jenis. Iya. Waktu ta'aruf ini ini salah persepsi ya. Ya. Jadi yang satu jenis ini tadi yang sama-sama laki-laki, kalau untuk mencari partner bisnis yang terutama yang kita akan delegasikan hal yang besar kepada dia, kalau bisa memang minimal bersafar 3 hari sama dia. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, pada saat kita bersafar kita akan melihat akhlaknya yang sesungguhnya. Ya, karena dia akan tidak bisa menyembunyikan, apalagi satu kamar sama kita. Apakah dia subuhnya telat? Apakah subuhnya ke masjid? Apakah dia suka mendahulukan orang? Apakah suka marah-marah di jalan? Apakah suka itu akan terlihat dalam 3 hari. Tidak mungkin dia tutupin. Apalagi kita ada memang misi untuk mempelajari akhlaknya. Nanti akan terlihat. Karena pencitraan itu nggak bisa lebih dari 3 hari. Nggak bisa. Kalau udah 3 hari itu pasti kebuka itu. Apalagi kita seharian bareng sama dia. Di jalan lagi, di kendaraan. Karena di jalan ini salah satu kata Rasulullah SAW sebagian dari azab kalau nggak salah ya. Jadi dia akan merasa berat kan. Harus cari masjid, harus berhenti, harus mendahulukan online. Mungkin kadang ada yang ya macam-macam yang menimbulkan kita emosi dan seterusnya. Itu akan terlihat. Ya jadi saya sering mempelajari seseorang itu memang dari safar. Oh orang ini bahaya nih. Orang ini the real leader misalkan. Karena apa? Wah dia membantu kita. Menghormati orang lain dengan luar biasa. Ya dia wah manusia biasa lah bantu kita segala macam. Nah ini tampak ya, dan kita juga akan menginginkan dia ya, kita juga tujukan kita mendudukan orang lain dan segala macam. Hanya 3 ini kalau bisa dipenuhi semua sebelum kita mempercayakan sesuatu yang besar kepada seseorang. Semakin besar semakin kita harus tahu dia seperti apa. Ya tadi kuncinya ya, profesional dari mana. Pada saat kita pengen tahu apakah dia profesional atau mana. Kalau profesional mungkin gampang ya dari tes secara hard skill atau soft skill dengan psikologitas dan segala macam mungkin bisa, tapi kalau yang amanah ini memang kita harus benar-benar kenal. Ya, kenal agak itu, sulit ya. Ya tidak harus kita kenal secara langsung, tapi bisa dari temennya, dari Facebooknya. Kalau sekarang dari sosmed bisa ya. Lihat apa yang diomongin. Di stalking gitu. Ya, bahasanya stalking ya. Insyaallah ya itu bahasanya kali ya. Ya stalking. Ini penting karena kalau kita nggak tahu itu ya kita juga akan menilainya dari luar gitu. Dan kalau bisa diajak safar. Itu sih Mas, jadi akhirnya menghindari resiko kita tadi ditipu, ya lebih mengurangi lah resiko. Mulai resiko. Ya, karena bisa jadi fitnah itu datang di tengah-tengah ya, bisa jadi. Tapi insya Allah kalau orangnya istiqomah, selalu menguatkan diri dengan ibadah, ya kan selalu berkumpul sama orang-orang yang soleh, sehingga dia dikuatkan ya oleh orang-orang soleh tadi, ya kan tadi saya sampaikan bahwa kalau berkumpul sama orang-orang pandai besi ya kita baunya sangit, tapi kalau dengan orang pedagang parfum kita baunya harum. Makanya kita lihat lingkungannya dia siapa nih. Jangan-jangan dia soleh sendiri, lingkungannya yang dia dekat setiap hari enggak. Ini bahaya loh. Teman ini membawa pengaruh besar. Makanya kan kalau sekedar kenal oke lah, tapi kalau dia sudah menganggap ini teman, kumpulan, gengnya dia, wah ini bahaya. Nah, kalau lihat dia sendiri yang ini. Nah, ini kan cenderung dia bisa jadi mudah terpengaruh. Ya mungkin sekarang megang uang dikit sih,
juta pada saat sudah megang ratusan juta. Wah, tergoda dia. Ya. Itu Mas. Berarti kita harus punya berarti teman itu mencerminkan diri kita sendiri ya berarti. Betul. Sangat benar kali ya. Berarti untuk sebelum kita membuka cabang untuk mengamanahkan usaha kita ke orang lain, kita harus cari orang yang profesional seperti profesional dan amanah juga. Betul. Juga untuk yang paling sulit itu kan identifikasi amanah ya mungkin ya teman-teman itu. Bisa jadi dia teman-teman di rumah tadi mungkin ada punya teman yang setiap hari ke masjid mengaji atau apa kelihatannya doang tapi belakang bisa jadi berbeda kan. Jadi tadi ada 3 sarannya tadi kan pernah bermuamalah. Yes. Udah kenal, udah tahu lah kegiatan hariannya. Ya keahliannya apa. Apakah dia kembaliannya uangnya pas atau enggak kan kelihatan nanti kan. Terus apakah dia tetanggamu atau bisa tahu dibilang kegiatan hariannya tahu kayak apa tadi itu yang mau nikah itu taruh ya. Kayak taruh kita sosmednya di stalking gitu kan. Kok bisa di stalking bahaya tapi itu kalau cuma itu aja banyak sekarang jangan di stalking itu aja ya harus dicari juga. Kalau bisa kan safar 3 hari sama mereka. Itu juga kunci itu. Itu kuncinya yang paling ampuh ya dia berarti ya Pak? Ya minimal safar 3 hari sama dia. Soalnya orang nggak bisa berpura-pura selama lebih dari 3 hari ya berarti. Betul. Kalau sudah 3 hari itu biasanya udah nampak asli tabiat aslinya. Tapi ini khusus untuk bukan yang taruh loh ya. Bukan yang taruh satu ini cari partner bisnis. Partner bisnis itu. Ya. Jadi harus kelihatan gitu aja ya berarti. Betul. Nah tadi kan udah kita bahas ini cara manage usaha, terus cara memulai usaha itu yang dari dari modalnya juga, cari teman atau enggak, cara memimpinnya gimana juga. Nah sekarang ini yang terakhir mungkin ya dari usaha itu kan yang paling penting itu bagaimana cara sih membagi gaji kan. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kan kadang-kadang ada teman kita di bawah gitu. Kita sukan-sukanan tapi sukan-sukanan gitu kan bisa jadi ada pegawai lain kan mungkin bisa jadi. Pegawai lain itu nanti kan tersinggung ini masa dia temannya dikasih agak banyak sih gitu. Nah, kalau cara mengatasi masalah gitu gimana sih cara kita manage-nya apa untuk masalah-masalah seperti ini sih? Menggaji, bagi keuntungan juga mungkin untuk teman sama bisnis gitu. Ya. Jadi kalau di dalam pengelolaan SDM ya, human capital yang sebatas saya tahu, itu memang kalau di dalam sebuah perusahaan dia sudah punya tim, itu harus ada sistem remunerasi ya, dan benefit ya, kompensasi dan benefit. Jadi ada sistemnya. Sistem ini biasanya basicnya adalah job grading. Job grading ini akan melihat kontribusi dari seseorang, tapi di sistem ya kan. Poinnya sebenarnya pada kontribusi. Kalau kontribusi dia besar ya berarti wajar dia dapat besar. Fair ya. Karena dalam prinsip manajemen juga ya prinsip Islam juga ini sebenarnya adalah adil ya. Adil itu adil itu bahasanya bukan sama. Tapi kata ulama adil itu artinya adalah menaruh sesuatu di tempat yang tepat. Ya, itu adil. Jadi bukan hanya perkara jumlah sama. Belum tentu jumlah sama itu adil. Karena bisa jadi kebutuhan orang itu beda-beda. Ya, makanya ada job grading. Ya. Dan tunjangan itu termasuk dalam job grading, kompensasi dan benefit. Orang yang menikah dengan yang tidak menikah kebutuhannya beda. Ya kan? Jadi saya punya anak 3. Kebutuhan anak saya beda-beda. Gak bisa katakan saya adil dengan hanya prinsip saya kasih sama. Gak bisa. Ya, contoh, ada anak saya yang pakai kacamata. Sehingga mungkin pengeluarannya lebih besar karena saya harus membelikan dia kacamata. Yang lain kan nggak perlu, gitu kan? Nah ini sebenarnya sudah ada karena menaruh sesuatu di tempat yang tepat. Jika kita menaruh sesuatu di tempat yang tidak tepat, itu namanya zalim. Musuh adil adalah zalim, dan itu di dalam bisnis juga tidak boleh. Maka bikinlah sistem yang adil. Jangan sampai dia anaknya 1 sama dengan gajinya yang tidak punya anak misalkan. Kasih tunjangan berarti gitu ya. Ya iya. Ya kecuali ya jangan ya tergantung perusahaan tapi istrinya 1 dengan beda dengan istrinya 3 misalkan. Aduh. Ini kadang boleh kita batasi. Saya cuma nanggung istri 1 gitu kan. 3 ya cari sendiri misalkan gitu ya. Ya itu bisa ya di sebuah perusahaan ya karena kita menganggap
hal itu kan tidak melanggar syariat ya, sehingga perlu dibicarakan. Jangan sampai ada tunjangan istri ya sebatas apa, ada tunjangan anak sebatas apa, boleh dibatasi. Ya kan bisa jadi anaknya 9, bisa jadi perusahaan nggak sanggup menanggung semua. Sehingga kita batasi, misalkan saya perusahaan ini menanggung anak 3 maksimal gitu. Maksimal tunjangannya loh ya. Tunjangan. Ya kalau gaji jabatan lain. Kemudian menanggung istri maksimal 2 misal. Ya kan? Ya kan? Ya nggak apa-apa itu dibatasi. Jadi tadi harus ada sistem remunerasi, kompensasi dan benefit ya yang kita buat, dan itu harus dengan prinsip keadilan. Ya keadilan itu adalah menaruh sesuatu di tempat yang tepat. Jadi memberikan sesuatu tidak harus sama. Itu bukan konsep adil yang sesungguhnya, itu konsep komunis itu. Ya. Komunis itu kan harus sama rata. Harus kan? sama rata ya. Ya, itu keliru. Islam tidak begitu. Makanya contohnya apa dalam hukum waris ya? Hukum waris itu anak laki harus lebih banyak daripada anak perempuan. 2 kali lebih banyak. Ya kan? Karena itu adil. Kenapa? Karena laki ini menanggung istrinya, anak-anaknya, kemudian menanggung saudara yang perempuan, ya kan? Iya. Itu sebenarnya ditanggung nafkahnya jika saudara-saudara perempuan ini tidak mampu dan misalkan belum menikah. Makanya dikasih waris lebih banyak. Itulah hikmahnya. Makanya itulah keadilan. Kalau kita punya prinsip keadilan sama rata, itu namanya komunis, bukan Islam. Tapi kalau Islam menaruh sesuatu di tempat yang tepat. Gitu. Nah, termasuk gaji ya. Tidak akan ada kecemburuan jika kita membuat sistemnya adil. Orang bisa berpikir, oh iya anak saya kan 1. Ya maka ya memang tunjangannya ya anaknya 1. Misalkan satu anak misalkan 150.000, ya udah saya dapat 150.000. Ya kemudian saya belum nikah, makanya saya nggak punya tunjangan istri dan anak gitu kan. Kemudian misalkan dari jabatan saya staf biasa, dia supervisor, dia manajer, makanya lebih. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih, risikonya lebih besar. Nah seterusnya ya. Nah itu perlu disosialisasikan gitu kan. Kita punya sistem gaji meskipun antara gaji teman ini tidak boleh dibuka. Cuma sistemnya yang kita kasih tahu. Ya ada namanya job grading. Sistemnya aja bahwa supervisor ini jika kamu supervisor ada tunjangan lebih, ada tunjangan jabatan supervisor. Jumlahnya nggak perlu. Jadi kan berpikir itu juga bagus buat motivasi di karyawan ya, buat motivasi di tim bahwa saya pengen nih ngejar karir di sini nih. Karirnya bagus nih. Ini juga salah satu wasilah terbentuknya tim yang solid. Karena kita memikirkan karir gitu kan. Gitu kan. Jadi kalau masalah lain dengan kerjasama ya. Meskipun poinnya sama tentang kontribusi yang bisa diberikan. Itu tinggal dihitung aja dari jam kerja yang dia bisa sumbangkan di perusahaan ini. Kalau ini misalkan sirkah ya, dengan partner bukan dengan karyawan ya. Itu bisa dipikirkan seperti itu. Kemudian dari keahlian yang dia bisa punya ya dan seterusnya, kehadiran itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Jadi kontribusi ini betul-betul dihitung, disepakati sehingga pembagian hasil tadi ya nggak harus rata 50-50 deh karena kita sama-sama mulai, nggak harus seperti itu. Jadi kita bicarakan, jadi jangan sampai dia di tengah-tengah dia merasa, saya semua yang ngerjain ini kan gitu kan, akhirnya kenapa kok? Biasanya gitu ya, timbul akan muncul seperti itu jika di awal tidak dibicarakan. Ya sehingga benar-benar di awal itu sebelum kita memulai harus dibicarakan kamu kontribusinya nanti mau berapa, ya, mau seperti apa, apakah mau hadir setiap hari atau dari jauh remote atau seperti apa. Kemudian yang perlu ditanamkan sama kita masing-masing supaya tidak jadi konflik ya untuk kalau bersirka, terutama kalau karyawan mudah diatur lah, asal ada sistem insya Allah aman ya. Tapi kalau dengan partner ini perlu adanya menghilangkan rasa egois. Ya, egois itu, kalau nggak ada saya, nggak bisa gini-gini gitu, biasa loh. gitu. Jadi semuanya saya, akunya keluar, itu nggak boleh. Ya itu perlu dihilangkan karena kalau selama kita punya merasa peran kita lebih besar padahal ini kerja tim, ya ini akan cenderung terjadi konflik. Tapi kalau kita merasa ya semua itu bisa dicapai karena kemudahan atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini adalah kerja tim, ya baik itu timnya cuma berdua ya, atau dengan tim karyawan ya karyawan gitu ya. Itu cenderung konflik itu akan tidak ada gitu kan. Lebih kepada musyawarah. Kita ulang rekomitmen misalkan katanya kamu mau hadir setiap hari 4 jam misalnya. Kok
dengan kesibukan kamu lain ternyata kamu tidak setiap hari. Ini gimana nih gitu kan? Ya meskipun saya ada kontribusi di sana karena kita bukan kita semua ya, pasti atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan dia juga gitu kan misalkan. Tapi bisa rekomitmen. Ya dihitung ulang, dibicarakan kembali sehingga cenderung pada musyawarah, tidak langsung wah, lo enggak saya. Kalau sudah kayak gitu, itu rata-rata pecah. Rata-rata tidak bisa mempertahankan tim. Sehingga harusnya kita ini mempertahankan siapapun itu timnya, asalkan tidak berkaitan dengan attitude ya. Dia hanya berkaitan dengan ya cara kerja, prinsip segala macam. Profesional ya. Ya, itu bisa dibicarakan. Sehingga kita bilang ya sebenarnya apapun dia perannya pasti punya peran. Ya, peran. Ya, pasti apalagi founder ya. Sehingga cuma perkara rekomitmen aja. Kemudian perkara perihal kontribusi, kemudian sehingga pada saat kita kontribusinya sudah berkurang karena kesibukan lain, mungkin bisa di re-engineering ya, maksudnya direka ulang ya. Direka ulang bagi hasilnya. Gitu. Jadi rata-rata kalau egonya gede banyak pecahnya, tapi kalau dia merasa enggak kok, dia punya kontribusi dulunya pun dia mau pada saat susah. Ya, kemudian bisa dipertimbangkan itu. Kenapa? Pas masih susah masih. Ya, dia sudah mau kan, belum ada apa-apa dia mau. Ya ini salah satu hal yang jadi pertimbangan kita. Tinggi, ya. Sehingga ya sudahlah kalau kamu memang nggak bisa aktif, saya kurangi jatahnya, saya aktif gitu kan. Sehingga kamu sekian, saya sekian, ini adil. Adil gitu. Itu Mas Eki. Mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan ini. Terima kasih atas ilmunya ya. Ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya. Insya Allah. Bisa datang ke sini bersama teman-teman dari Kiva dan juga teman-teman dari Malang Mengaji. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dan terima kasih atas wawasannya yang dibagikan tadi, sangat bermanfaat mungkin untuk bagi teman-teman yang mau memulai bisnis sendiri, atau mungkin sama teman bisa, atau tapi kan dari tadi dibilang tuh yang diajarkan sendiri ya. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah untuk yang mendengarkan podcast ini. Nah, mungkin saya akan akhiri podcast kali ini. Saya Freski Amridel Kumasya dan saya bersama Pak Ido di sini untuk pamit undur diri bersama rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.